Dan di Indonesia hal seperti ini bukan baru. Dari jejak zaman dulu seringkali terjadi dan sumpah pocong yang pernah saya saksikan waktu saya kecil itu adalah sumpah pocong yang sebenarnya. Jadi orang itu benar-benar dibikin seperti mayit. Ya, kalau saya melihat ini adalah gejolak di masyarakat karena ini kasus yang memang sudah terlalu panjang, terlalu lama. Ujungnya nggak tahu kapan, awalnya kelihatan, tapi apakah hasilnya happy ending atau enggak ya memang seperti ini adanya yang sama-sama kita saksikan. Jadi kalau kita berkait dengan sumpah itu pada titiknya adalah menyangkut kepercayaan banyak orang. Jadi manakala satu konsep kepercayaan sudah terlanggar, ada banyak pihak yang tidak dapat dipercaya, ada banyak orang yang mungkin dianggap ngomongnya ngawur. Inilah, jadi ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan di Indonesia hal seperti ini bukan baru. Dari jejak zaman dulu seringkali terjadi dan sumpah pocong yang pernah saya saksikan waktu saya kecil itu adalah sumpah pocong yang sebenarnya. Jadi orang itu benar-benar dibikin seperti mayit, dimandikan, ditelanjangi, diberi kafan, diberi kapas, kemudian disumpah. Waktu itu waktu itu bukan satu orang, tapi memang ada 2 orang. Setelah disumpah, disolati, dan yang terjadi adalah memang salah satunya tidak bergerak. Artinya apa? Ini adalah areal sakral yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Kalau memang yakin dengan kebenaran, lakukan. Tapi kalau abu-abu dan memang, kayaknya gue merasa ini itu dan lain-lain, ya mending jangan deh. Sayang-sayang banyak orang yang masih mengharapkan kita kan. Daripada kita nanti melakukan satu kesalahan, penyesalan nggak ada gunanya. Karena saat nanti peristiwa namanya pocong itu terjadi dan beneran terjadi sebuah konsep kematian yang tidak kita pahami, tentu yang terkejut bukan cuma orang-orang banyak, tapi kita sendiri yang akan merasa dirugikan. Ya, sorry gitu. Saya interupsi sedikit. Siap. Saya mau tanya ke Ki Kusumo. Siap. Saya mau tanya, ikrar sumpah pocong seperti apa yang Ki Kusumo tahu? Yang saya tahu adalah sumpah pocong itu berkaitan dengan satu keyakinan yang dianggap tidak pas, dianggap salah, dianggap menipu, dianggap membohongi. Untuk memberi sebuah keyakinan, banyak masyarakat, terutama masyarakat tua zaman dulu yang menyatakan hal-hal yang dianggap salah tadi dengan sumpah. Jadi kalau sumpah biasa, sumpah, inilah, itulah, itu dianggapnya biasa. Tapi kalau sudah menyatakan dengan sumpah pocong, keyakinan akan lebih muncul pada masyarakat, terutama masyarakat yang punya kebudayaan spiritual tinggi. Ya, bisa dijelaskan ikrarnya, contohnya seperti apa? Ya, kalau teknis ikrarnya mungkin akan berbeda-beda ya tiap orang. Tetapi yang jelas bahwa misalnya begini, kalau saya bersalah, saya terjadi begini. Kalau saya benar, saya tidak akan apa-apa, misalnya begitu tuh, itu garis luar. Nah, manakala banyak sekali orang yang bersalah, zaman sekarang ini menyatakan sebuah kebenaran dengan kesalahan. Padahal sudah telak dia bersalah, saksinya banyak, orang tahu dia bersalah, tapi dia menyatakan, gue bener, gue yakin, gak ada yang bisa buktikan gue salah. Nah, ini yang kadang-kadang dalam masyarakat ini yang harus diperbaiki. Jadi orang bohong memang harus tampil bohong. Jadi orang yang namanya kebenaran harus benar, yang salah tentu harus salah. Iya. Ya, jadi pada prinsipnya nggak bisa kita main-main dengan sumpah pocong karena berkaitannya antara manusia, alam kita, dan tentu dengan langit, dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya belum lihat jelas ya. Cuman kembali lagi kalau kita melakukan sumpah pocong tentu harus pada konsep yang sebenar-benarnya mayat itu diproses. Jadi dari mulai proses itu dibersihkan, dibandikan, semua kotorannya dibuang. Dia dalam kondisi tertidur, kemudian ditelanjangi, digulung. Jadi saya ada beberapa lihat di tayangan-tayangan di sumpah pocong tapi pakai baju. Dia kan tidak membunuh, itu membunuh. Dia berbunuh sumpah pocong. Apa kira-kira udah benar atau enggak langkahnya? Kalau dia memang tidak melakukan ya langkah yang benar. Tentu itu adalah garis untuk meyakinkan banyak orang. Dan tentu kembali lagi bahwa kaitan sumpah bukan cuma antara manusia dan manusia, tapi antara manusia dan Tuhan.